Kita sampai jam 9 boleh? Halo guys, are you there? Ya Pak, halo Pak. Ya, lanjut ya. Ini Kurang tahu jadi dah Pak. ini jadi Lagi jadi nge-lag Pak otaknya Pak. ya nggak apa-apa, emang sengaja saya bikin lag. Nanti bisa diulang lagi. Nanti lihat penggunaannya di algoritma ALS-nya ya. Nanti saya coba jelaskan cepat aja karena kalau saya bikin detail lagi lebih lama lagi. Intinya gini, sekarang kita masuk ke penggunaan dari konsep tadi di sini. Kita balik ke sini ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini nih ALS ini adalah yang tadi saya jelaskan. Jadi ALS ini adalah implementasi dari PySpark ya, di mana dia menggunakan metric factorization. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa setting parameter dan hyperparameter di sini ya. Dan kita nggak perlu ngitung manual ya. Ngerti konsep tadi, metriknya tadi kita tarik menjadi dua metrik yang berbeda, kemudian ternyata yang tabel yang kita dapatkan menjadi acuan saja gitu ya. Ya, oke, kita lanjut saja. Bagaimana tadi? Ya, oke. Ya, ini saya mau liatin satu. Oke, saya mau ngeliatin satu apa namanya? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah parameter dari algoritma ALS ya. Di situ ada rank. Rank ini yang tadi ya. Ini adalah apa namanya hidden parameter, bukan hidden parameter sebenarnya ya. Kalau tadi genrenya ada dua ya, ranknya ada dua gitu ya. Ini yang menghubungkan antara dua matrik tadi. Ini adalah jumlah kolom di matrik pertama dan jumlah baris di matrik kedua. Mark iteration adalah banyaknya looping ya. Jadi tadi kita ketika adjusting nilainya, kita mau berapa kita setting. Ini defaultnya 10. Rect param ini seberapa besar yang kita ubah ya di sini. Kemudian ada user column, nanti yang kita setting hanya dua di sini, user column sama item column. Nanti kita pakai defaultnya. Nah, nanti yang tadi saya jelaskan ada di rank, ada di max iter. Ya, oke. Ini saya bawa ke sini aja. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita coba hubungkan antara apa itu namanya? Antara file dengan algoritmanya. Sebelum ke sana, kita akan drop satu kolom ya. Satu kolom akan kita drop. Jadi di sini kita tambahkan dulu ada perintah rating, kemudian rating, kemudian kita drop ya, kita drop. Apa yang kita drop? Yang kita drop adalah kolom timestamp ya. Ini kita drop, kita nggak perlu. Kemudian kalau kita panggil lagi rating, kemudian print schema, ya schema, ada error nggak? Print schema. Ya, oke. Nah, ini sekarang kita hanya menggunakan tiga field ya, tiga kolom user ID, movie ID, sama rating. Karena timestampnya sudah kita drop, gitu ya. Jadi intinya adalah Anda cari tahu ketika kita perlu ngedrop, kita pakai metode apa gitu ya. Lebih ke sananya ya, kita tidak perlu ngoding dari awal gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita ini nggak perlu kita running juga ya. Sekarang kita akan setting algoritmanya. Ya, algoritmanya kita setting, tapi kita hanya mengatur apa namanya fill yang kita gunakan ya. Di sini saya pakai variabel namanya model ya. Kemudian di sini saya gunakan algoritmanya ASL ya. Sorry, ALS.
Ya, karena kita sudah define di sini, maka kita bisa gunakan di sini. Dan di sini kita bisa gunakan parameter-parameter yang ada di ALS gitu ya. Kalau kita tekan Shift Tab gitu ya, maka akan muncul di sini. Jadi karena kita sudah define, sudah kita kenalkan di sini algoritmanya, maka ini sebenarnya settingan dari ALS ini kita simpan dalam model gitu ya. Ini belum ada hubungannya dengan rating yang di sini ya. Nanti kita lihat nyambungnya di mana. Nah, kalau kita taruh di sini, kemudian kita tekan Shift Tab, maka ini adalah default argumen yang digunakan di ALS. Rank-nya adalah 10, max iternya adalah 10 gitu ya. Kemudian di sini ada settingan user column sama item column. Ya, dia pakai user ya. Padahal yang kita gunakan di sini adalah user ID. Ya, jadi itu yang akan kita update ya. Jadi user column. User column ini adalah parameter yang ada di ALS ya. Mana Pak? Nih dia nih. Ini user column. Jadi default value-nya adalah user. Sedangkan yang kita gunakan adalah user ID gitu ya. Jadi kita pakai user ID, kemudian kita pakai item call, movie ID juga ya sesuai dengan ratingnya. Movie ID, kemudian kita punya rating. Kalau rating kolom sebenarnya sudah sama ya. Kalau kita lihat di sini ada rating kolom, ini rating. Di value-nya adalah rating. Ini sudah rating gitu ya. Tapi kalau kita define lagi sebenarnya nggak masalah juga. Rating, oke. Nah, di sini settingan di sini kita hanya mengatur 3 dari beberapa di sini. Yang lainnya nggak kita ganti gitu ya. Nah, di sini kita bisa ada penjelasannya di sini. Oke, nah ini adalah mengatur algoritma ALS ya. Kemudian setelah kita define ya, kita bisa langsung jalankan. Kita panggil metode namanya fit. Nah, fit ini kita masukin apa namanya variabel ratingnya di sini. Nyambungnya tuh di situ ya. Jadi ketika kita panggil ALS, kemudian kita setting beberapa parameter di sini atau argumennya, kemudian kita panggil metode fit ya, kemudian inputnya adalah rating. Rating ini adalah file yang tadi yang kita drop skema timestamp-nya yang isinya adalah user ID, movie ID sama rating. Ini sudah kita atur. Jadi ketika ini kita run, maka kita sudah mentrainnya. Kita sudah fit, nanti ada perbedaan fit sama transform sebenarnya. Oke, ada kita error. Errornya apa? User ID, movie ID. Oke, ini saya kurang G ya. Rating column. Ya, kalau error pasti ada yang salah. Ya, kayaknya benar ya. Sudah? Masih jalan. Ya, oke. Nah, ini bisa saya jelaskan ya. Tadi ketika kita run modelnya, sebenarnya dia sudah mengeksekusi ini. Ya, dia mencoba merunning rank-nya 10, kemudian max iterasinya adalah 10, settingan-settingan yang lainnya. Ya, nanti kita bisa atur. Ini baru versi pertamanya. Oke, kalau kita mau lihat ya, di situ dibahas tentang kalau kita mau lihat apa itu model, ya model ini adalah ini ya, yang model ini. Model ini adalah PySpark ML Recommendation ALS Model. Karena kita define ini adalah merujuk pada algoritma ini ya, library ini. Kemudian di sini belum ada pembagian antara data train dengan data testingnya.
Nanti di video berikutnya ada pembahasannya. Di sini kita gunakan prediction. Kita gunakan prediction pada data awalnya ya. Transform, kemudian rating. Ini coba kita, ini modelnya udah jadi. Di sini udah kita running. Berarti dia sudah punya apa itu namanya metric factorization-nya ya, sudah jadi. Kemudian nanti kita coba prediksi, tapi prediksinya pada data yang sama. Nanti pembahasan berikutnya ada pembicaraan tentang bagaimana men-split data menjadi 2. Ya, ratingnya kurang S. Oke, udah running. Kalau kita lihat tipenya dia data frame. Data frame itu yang tipenya sama Python ya. Ya, ini saya kurang S. Kita benerin ini aja lah. Kita running lagi ke data frame ya. Kita bisa lihat prediksinya. Oke, di sini saya pakai perintah prediction, kemudian show 30 false. Ya. Oke. Masih jalan ya. Ya ini dia. Kelihatan? Nah ini masalahnya adalah kita melakukan training di sini dan kita melakukan testing di data yang sama ya. Itu satu. Kemudian ini adalah prediksi dari model yang kita dapatkan. Modelnya mana Pak? Modelnya bisa kita panggil seperti ini. Ya, model, kemudian user vector, ya, kemudian show. Kita tampilkan 5 aja. Ini 1. Nah, ini dia nih. Ini adalah apa namanya? Metric factorization-nya ya. Dan ini adalah model titik item vectors titik show, kemudian 5, kemudian false gitu ya. Oke, koma Pak, koma. Kita ini yang coba kita cari. Ini yang dimaksud dengan metric factorization. Yang mana Pak? Yang mana tadi? File, text editor, ini kali. Ya, ini dia nih. Nih, ya. Jadi yang tadi, yang user vector itu yang ini, metrik yang ini. Kemudian yang item vector itu yang ini. Ya, jadi ini tabelnya, ini datasetnya. Kemudian kita generate, kemudian kita dapatkan seperti ini. Ini dengan data seperti ini, maka kita bisa melakukan prediksi gitu ya. Mana prediksinya? Yang ini. Jadi prediksi ini kita dapatkan dari hasil dari metric factorization yang di sini. Bisa dipahami tidak ya? Jadi datasetnya tadi ada 100.000 ya, 836 rating di sini ya. Walaupun sebenarnya di situ user ID-nya ada berapa di sini? User ID ya. User ID-nya ada 610, kemudian movie ID-nya ada. Ini kalau kita kalikan kan itu berarti jumlah dari datasetnya ya, jumlah dari metriknya itu ya. Ratingnya harusnya ada
sebanyak ini 610 kali 193 movie. Jadi usernya ada 600, movie-nya ada 193.000. Ya, berarti kan banyak yang kosong tuh. Nah, dengan menggunakan ALS ini kita bisa mengenerate matrix factorization yang 2 di sini. Ini yang sebelah kiri, ini yang atas gitu ya, item vektornya. Setelah kita dapatkan, maka kita bisa memprediksi semuanya. Ya, ini kalau kita lihat movie ID. Coba kita kasih 100. Lama lagi ya. Ya, ya oke. User ID-nya nggak urut ya. Ya, tapi kalau Anda lihat di sini ya, ratingnya 5, prediksi dari yang kita dapatkan segini. Ya, ini masih besar errornya ya. Ya, kemudian kita akan tambahkan di sini ya, saya akan tambahkan atau ini saya copy aja ya, ini saya copy aja, duplikat, kemudian kita coba rename. Ini ada di Google Drive ya. Kemudian ini saya coba clear output, restart. Saya tambahkan library namanya regression evaluator. Ya, oke. Kenapa belum muncul? Yang ini kan? Oh, belum diklik. Ya, oke. Ini kita restart dulu. Saya restart dulu. Kemudian, ya, saya running lagi ya. Saya running lagi. Sudah? Belum ya. Ya, sudah ya. Ini saya running lagi. Harusnya nggak error ini. Ya, oke. Bolehlah kita show. Lama lagi ya. Ya, enaknya kalau di lab lebih cepat ya. Oke, sudah. Saya running lagi. Saya running lagi. Oke, kemudian ya saya running aja, nggak apa-apa. Ya, nah di sini saya tambahkan satu library, satu modul namanya adalah regression evaluator ya, from PySpark .ml .evaluation. Kemudian kita import ya. Ini adalah untuk mencari tahu errornya ya. Nilai errornya kita pakai regression evaluator. Ya, oke. Kemudian kita run. Oke, sudah dikenali, nggak error. Nah, kemudian ini ada sedikit perubahan dari perintah di sini ya. Saya nggak pakai model di sini. Modelnya saya pakai di bawah, tapi di sini saya kasih nama ALS ya.
Kemudian sama dengan ALS. Saya nggak fit dulu di sini ya. Fitnya nanti belakangan aja. ALS, kemudian ini kita panggil di sini. ALS user call di sini kita ya, ini kita majuin aja satu. Ya, ini cara lain lah ya, tapi sebenarnya intinya sama aja. Ini baru kita bikin sebuah variabel yang merujuk pada ALS. Ini baru siap-siap aja, baru setting-setting aja. Kemudian kita tambahkan evaluator di sini. Kita bikin variabel namanya evaluator. Kemudian kita panggil regression evaluator. Ini adalah settingannya ya. Settingannya adalah kita gunakan metric name. Kita pakai metric name. Kita pakai root mean square error ya. Root mean square error ya. Akar kuadrat dari error yang kita kuadratkan kemudian kita bagi rata-ratanya. Ya, kemudian di situ kita pakai label call-nya adalah rating. Kemudian kita define prediction column-nya. Prediction column sama dengan prediction dah. Oke ya, kemudian ini saya skip aja ya. Kemudian kita running di sini ya, kita running model sama dengan ALS, kemudian titik, kemudian fit rating. Ini contoh yang sebelumnya kita pakai model langsung ya. Ini di sini evaluatornya belum kita pakai ya. Evaluatornya baru kita siap-siapin aja. Ini parameternya, atributnya. Metric name-nya kita pakai RMSC ya. Kalau Anda mau lihat kayak gimana tinggal shift tab aja. Nih, ya ini walaupun ini sebenarnya default-nya ya. Kita bisa pakai yang lain di sini evaluatornya, bisa R2. Mean average apa di sini main. Ya, bisa cari lagi. Kita pakai yang RMSC aja. Kemudian ya, ini settingannya, kemudian ini settingan evaluatornya untuk mencari errornya. Kemudian ini kita fit, kita jalankan. Ya, masih sama seperti tadi, cuma kita tambahkan evaluator ya. Dan evaluatornya juga belum kita running. Ya, kita tunggu dulu. Ya, oke. Sudah ya? Ya, oke. Nah, sekarang ini modelnya nggak usah. Kita delete aja. Prediction sama dengan model transform rating. Oke, kemudian kita hapus saja. Kita taruh di sini. Kita tampilkan 10 aja ya. Ini bedanya sama yang tadi, cuma kita pengen tahu nilai errornya ya. Model transform prediction. Ya, kita jalankan. Evaluatornya masih belum aktif ya. Kita ini masih cara yang lama sebenarnya. Ya. Ya, dia akan dia menggunakan tadi ya. Jadi menggunakan
matic transformation-nya, ini dapat hasilnya. Nah, setelah itu baru kita jalankan perintah seperti ini, rmsa. Ini variabel aja. Kemudian kita panggil evaluator. Baru kita pakai evaluatornya sekarang. Evaluator yang ini nih. Evaluator ini kita gunakan dengan cara memanggil metode namanya evaluate. Kemudian isinya adalah prediction. Prediction yang di sini nih. Kita ini gunakan untuk mencari nilai errornya. Prediction with S, kemudian kita print RMSE. Jadi ini akan menghitung nilai error dari prediction di sini. Prediction ini kita jalankan dari modelnya. Nah, ini masalahnya adalah kita gunakan testingnya di sini menggunakan data yang sama ketika kita bikin model di sini. Ya, itu satu masalah. Maka kalau kita lihat di sini, ya, sebenarnya. Masih jalan. Oke. Nah, ini dia. Ini akan menjadi bahan UAS Anda. Ini adalah hasil dari akurasinya. Ini adalah nilai berarti ini RMSE-nya kita cari yang gede atau yang kecil. Root mean square error. Harusnya dikecil ya. Oke. Kita bisa searching ya. Root mean square error itu berarti adalah kalau error berarti kita pengennya yang kecil dong ya. Ya, oke ya. Ini satu kasus. Tadi ini nilai user vektornya sama ya. Ini adalah hasil penggunaan dari user vektor sama item vektor ya. Kita gunakan di sini, maka kita dapat prediksinya. Kemudian kita cari nilai errornya dari prediksinya, ternyata nilainya adalah 0,5. Itu satu. Ya, bedanya dengan yang pertama apa? Bedanya dengan yang pertama adalah kita tambahkan modul namanya regression evaluator. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat apa tingkat akurasinya, tingkat errornya ya. Di sini 0,5. Kalau dia adalah error berarti kita pengennya cost ya. Kalau cost kita pengennya kecil. Oke, itu satu. Jam berapa sekarang? Halo guys, are you there? Masih Pak. Masih Pak ya, masih. Masih. Sebenarnya masih sedikit lagi ya, setengah jam cukup lah ya. Saya lanjut ya, saya lanjut. Ini saya potong di sini aja biar nggak terlalu panjang.